Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ingat sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kehidupan, dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita masuk di pembelajaran 1. Ini adalah kompetensi dasarnya. Anak-anak bisa baca sendiri. Terus ini adalah tujuan pembelajaran. Dengarkan Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran anak-anak semua, Ibu harap setelah kita belajar hari ini, anak-anak semua mampu menemukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengarkan Ibu dulu. Kemudian, anak-anak mampu menjelaskan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Terus, yang ketiga, anak-anak mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang keempat, anak-anak semua bisa membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nanti Ibu bagikan anak-anak ke dalam kelompoknya di kelompok WA. Sekarang kalian bisa lihat gambar ini, bisa lihat gambar. Perhatikan handphone atau laptop kalian. Sudah? Nah, Ibu mau tanya, makhluk hidup apa saja yang ada di gambar itu? Ayam, kambing, sapi, Ya, bebek. makhluk hidup yang anak-anak sebut tadi membutuhkan udara bersih? Iya. Betul, Bu. Iya. Membutuhkan. Iya. Kalau begitu sekarang, Membutuhkan supaya anak-anak mau tahu lebih jelas lagi, kita lanjut Kita lanjut ke bacaan Dayu dan ikan hias. Ibu minta Aurel aktifkan mic-nya, kemudian baca bacaan yang ada di situ. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, koin, ikan-ikan hias. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberikan makan. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, tadi merupakan teks bacaan Dayu dan ikan hias, sudah dibacakan oleh anak Aurel. Nah, tadi Ibu di tujuan pembelajaran Ibu sudah omong, kita akan mencari tahu informasi yang terkait dengan kata tanya apa, kapan, siapa, dan di mana. Nah, untuk cari tahu kita melaju ke yang namanya peta konsep. Lihat, ini adalah peta konsep. Yang di tengah itu, Dayu dan ikan hias judulnya. Kemudian ini ada pertanyaan. Ibu bacakan, Ibu minta Nona yang jawab. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Iya, ikan mas koki. Ibu minta Marvel jawab. Melihara ikan hias adalah siapa Marvel? Dayu. Iya. Kapan ikan hias itu diberi makan? Tami, jawab.
Setiap hari. Iya. Dava. Dava jawab. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Iya, pintar. Selanjutnya, Lika jawab. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Iya, pintar. Selanjutnya, Ibu minta Jihan jawab. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hias? Karena ikan-ikan itu mulutnya selalu terbuka seperti menelan air. Jadi, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan maskoki. Siapa yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Aktifkan mic-nya kalau mau jawab. Kapan ikan hias diberi makan? Setiap hari. Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hias? Mulutnya minum air. Jadi anak-anak, yang kalian lihat di layar handphone atau laptop itu merupakan peta konsep. Sekarang kalian tulis di kalian punya catatan kertas, buku, kata tanya apa saja yang kita omong tadi. Peta konsepnya Ibu sudah masih tayangkan. Kalian lihat di peta konsep itu kata tanya apa saja yang ada di pertanyaan-pertanyaan peta konsep. Sudah semua? Ibu hanya sampai apa dong? Kalian lihat di layar yang Ibu tayangkan itu kata tanya apa saja. Baik. Tadi kata tanya apa saja yang telah kalian bacakan, yang telah kalian tulis? Ibu minta Marvel jawab. Siapa, di mana, kapan, apa? Siapa, di mana, kapan, apa? Di dalam layar ini ada kata tanya siapa, apa, kapan, dan di mana. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian tahu kegunaan dari kata tanya ini untuk menanyakan apa saja? Kata tanya siapa untuk menanyakan Orang. Baik, untuk lebih supaya anak-anak lebih paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Halo. Perhatikan, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, untuk mendapat jawaban dari orang lain atau diri sendiri. Tadi anak-anak sudah bilang di peta konsep tadi ada kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Sekarang kita mau cari tahu, tanya apa biasa digunakan untuk apa ya? Iya, perhatikan di layar kalian masing-masing. Kata tanya apa itu untuk menanyakan sesuatu, benda, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi pembahasan. Apa ini untuk menanyakan seseorang atau pihak yang terlibat. Kemudian ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa. Selanjutnya ada kata di mana. Kata di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat dan tujuan dari suatu lokasi. Anak-anak perhatikan, kata tanya itu biasanya ada di awal kalimat tanya. Nah, sekarang anak-anak bisa mencatat yang Ibu tayangkan ini di buku catatan kalian. Peta konsep tadi, anak-anak sudah lihat peta konsep tadi? Ada pertanyaan, apa yang membuat Dayu penasaran ketika melihat ikan-ikan? Tadi Jihan jawab, Dayu memperhatikan mulut-mulut ikan terbuka dan tertutup, seperti menelan air. Di dalam air itu ada yang namanya oksigen. Kalau oksigen masuk ke tubuh kita, itu namanya apa ya? Napas. Napas. Iya. Napas. Kelas 5 dulu. Iya benar. Itu
namanya bernapas. Bukan hanya ikan saja yang bisa bernapas, ada hewan-hewan lain juga yang bisa bernapas. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Mengenai kata tanya cukup sampai di sini, kita lanjut ke IPA. Tadi bahasa Indonesia ya. Lihat, pernapasan pada hewan. Yang pertama itu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Ibu minta Nona Kolo baca ini, sudah lihat alat pernapasan pada cacing tanah? Pernapasan pada hewan. Cacing bernapas melalui kulit. Kulit cacing basah dan berlendir sesuai tempat hidupnya. Di bawah permukaan kulit yang tipis, terdapat pembuluh udara yang disebut kapiler. Baik, terima kasih Nona. Sekarang kalian perhatikan gambar, bisa lihat gambar? Di HP itu lihat. Itu cacing, itu kulit, lihat. Kulit dia masuk ke dalam, lihat. Ada O2, ada CO2. O2 itu oksigen. Sedangkan CO2 itu karbon dioksida. Setelah Nona baca tadi berarti cacing bernapas menggunakan apa? Nona, menggunakan apa Nona? Kulit. Iya, bernapas menggunakan kulit. Aris baca yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Aktifkan mic-nya dulu. Serangan bernapas melalui trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Udara masuk melalui pori-pori kecil menuju trakea. Dari trakea udara dibawa oleh pembuluh udara kecil ke seluruh tubuh dan karbodioksida dan dibuang melalui lubang si trakea. Sekarang Ibu tanya, Aris, kalau begitu serangga bernapas pakai apa? Trakea. Dava baca yang ketiga. Pernapasan pada hewan. Ikan bernapas dengan insang. Prosesnya mulut ikan terbuka dan insang menutup dan dinding mulut mengembang. Air terisap masuk ketika itu rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Insang terbuka, air keluar dari mulut dan oksigen terserap. Karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh ikan. Kalian perhatikan gambar itu, air masuk melalui mulut. Kemudian masuk, selesai dari mulut, air itu dimasukkan ke insang, terus insang saring. Air keluar, oksigennya tetap di dalam tubuh, kemudian air keluar bersamaan dengan karbon dioksida. Kalau begitu, ikan bernapas menggunakan apa? Ikan bernapas menggunakan insang. Iya, pintar. Hewan amfibi, siapa yang mau bacakan? Bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, bersatu dan penuh dengan kapiler darah.
Ya, terima kasih Ivy. Ivy, berarti katak dewasa itu punya berapa alat pernapasan? Ada berapa? Iya, jadi katak itu mempunyai 2 alat pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Ingat katak mempunyai 2 alat pernapasan, paru-paru dan kulit. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Marvel baca. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang termasuk reptil adalah ular, kadal, cecak, buaya, kura-kura, komodo, dan sebagainya. Reptil bernapas dengan paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Setelah Marvel membaca ini, reptil bernapas pakai apa? Paru-paru. Proses bernapasnya, udara masuk melalui hidung, terus masuk ke batang tenggorokan, dan terakhir ke paru-paru. Alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara ketika tidak terbang. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Saat terbang, burung memperoleh udara dari kantong udaranya. Jadi, alat pernapasan burung itu paru-paru dan dibantu oleh kantong udara. Pas burung tidak terbang, burung hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Sebagian simpan di paru-paru, sebagiannya di kantong udara. Ketika burung terbang, burung tidak bernapas lagi lewat hidung, tetapi ambil udaranya lewat kantong udara. Atau nama lain dari kantong udara itu pundi-pundi udara. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu ada 2, mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat maupun mamalia laut itu bernapas menggunakan paru-paru. Anak-anak bisa lihat di sini, ini contoh mamalia darat, yaitu hewan apa nih? Iya, kuda. Lihat, alat pernapasan mamalia itu pertama udara masuk ke hidung, terus ke batang tenggorokan, pangkal tenggorok, baru ke batang tenggorok, selanjutnya ke paru-paru. Anak-anak bisa lihat gambar itu Selanjutnya ada mamalia laut. Perhatikan, mamalia laut ini seperti lumba-lumba, hiu, paus. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Jadi mamalia tadi bernapas pakai apa? Iya, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, tadi di peta konsep untuk bahasa Indonesia itu kalian sudah jawab secara lisan. Selain jawab secara lisan, kalian juga harus menulis jawaban kalian di LKPD. Selesai kalian menulis tugas itu, kalian foto dan kirimkan ke WA-nya ibu. Kerja berdasarkan kelompok. Nah, sekarang lihat juga di layar ini adalah tugas bahasa Indonesia. Ibu akan kirimkan tugasnya lewat WA group. Ini kalian kerjakan berdasarkan kelompok. Sebentar di grup ibu akan bagikan kelompok di WA. Baik, pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan ke WA. Sebelum kita tutup virtual meeting ini, Ibu minta Aurel pimpin doa. Teman-teman, marilah kita teman-teman, izinkan saya mulai. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau teman kami dari tadi hingga sekarang tamat. Sekarang kami sudah habis belajar.
dengan Ibu Nana, mohon lindungi kami agar kami selamat dari tempat yang berbahaya. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, kita lanjut ke WA ya. Sampai jumpa. Dadah.